Halo semua, Sampurasun. Ketemu lagi dengan saya Rizky Adam Kurniawan di channel saya Rizky Adam Kurniawan. Dan ini akan menjadi video terakhir kita gitu, dimana di rangkaian pembuatan aplikasi warung jamu gitu ya, yang fungsinya adalah CRUD untuk manajemen data barang dan manajemen data transaksi. Ini adalah video terakhir di mana kita akan mengimplementasikan bagian view ya, model yang ada di dalam tampil data transaksi gitu. Maka kita akan membuat sebuah adapter dan akan mengupdate kelas yang bernama transaksi fragment untuk kemudian kita atur-atur, sesuaikan lagi hal-hal yang lainnya, kemudian kita coba running ya. Oke, di video sebelumnya kita udah coba mengexecute mengenai view model yang ada di dalam kelas transaksi from fragment, di mana view model yang diexecute adalah load barang, kemudian hapus gitu ya, delete transaksi, kemudian ada juga update transaksi, dan jelas ada add transaksi gitu ya. Nah, maka di bagian barang fragment ini kita akan execute terlebih dahulu pembuatan adapternya. Kita akan buat new class transaksi adapter. Oke, kita mulai dari kosong untuk adapternya ya. Sekali lagi, adapter ini digunakan untuk bagian dari recycle view ya, yang bisa menampilkan daftar dari transaksi barang. Nah, transaksi barang ini merupakan gabungan data dari model atau tabel transaksi dan barang. Dan menggunakan list adapter, kita akan mengimplementasikannya si data agar lebih efektif dan efisien ketika berubah. Maka list adapternya langsung kita kasihkan callback item click gitu ya di bagian parameter depan ini gitu. Jadi sederhananya di transaksi adapter ini kita akan bikin parameter yang di dalamnya kita akan langsung implementasikan list adapter agar lebih efisien saat berubah datanya. Jadi kita bisa tambahkan list adapter, kemudian ada transaksi barang, kemudian di sini ada transaksi adapter. Nah, di sini kita bisa pasang view holder ya, dan isi dari view holdernya adalah div callback gitu ya. Nah, si div callbacknya pun nanti kita akan buat di bagian detailnya ya gitu. Ini isinya. Oke, nah habis itu jangan lupa nih di dalam transaksi adapternya ada parameter yang akan kita coba gunakan ya gitu. Kita coba import dulu gitu, transaksi adapter dari view holder. Oke, nah kita implementasikan dulu ini si parameter yang di dalamnya isinya apa, on click gitu, agar nanti si transaksi barangnya kita langsung execute ke callback itemnya ya ketika nanti bisa diklik gitu. Oke, nah ini karena ada view holder, kita bisa bikin dulu yang namanya view holder ya gitu. Caranya gimana gitu ya untuk pembuatan view holdernya. Nah, itu kita bisa langsung sorry oh ya, kita ulang lagi. Private file on click, isinya adalah transaksi barang unit. Oke, kita harus punya view holder nih gitu ya. Nah, maka kita akan langsung buat ya view holder ini mewakili satu item view di dalam recycle view. Jadi kita akan bikin sebuah kelas namanya view holder ya. Di dalam view holder itu nanti dia akan punya parameter, di dalam parameter nanti dia akan punya kurung kurawa lagi. Parameternya apa sih di dalam view holder? Kita akan menambah menambahkan private binding ya, private file binding. Jadi langsung nih si view bindingnya kita execute di dalam parameternya gitu, biar lebih efektif efisien ya. Dan isinya pun ini langsung mengimplementasikan si recycler view-nya, di mana titik view holder binding roots-nya kita langsung execute di sini.
Jadi langsung tidak banyak lama-lama, recycle view-nya langsung dipasang di dalam view holdernya. Udah deh, abis di sini langsung kita bisa execute gitu ya, ngebind fungsi untuk menampilkan data transaksi ke dalam layoutnya ya. Kita bisa pakai konsep bind transaksi barang di sini, dan on click-nya kita kasih unit. Nah, di sini kita langsung bisa lakukan binding terhadap TXT nama barang, kemudian harga juga kita bisa tambahin gitu. Di sini binding TXT nama barang.txt isinya adalah transaksi dari barang dulu ya, barang kemudian nama. Binding TXT harga transaksi barang dot harga. Nah, tapi kalau untuk harga ini kita bikin dulu ya di bagian atasnya untuk menghitung total harga ya gitu. Caranya adalah kita bikin algoritma total bayar yang isinya adalah transaksi barang dot harga dikali transaksi dot transaksi jumlah gitu. Nah, di sini udah nih, kita udah bisa punya total bayar ya gitu. Nah, di sini harga kita bisa langsung kasih informasi ya buat harga yang ada di sini, bahwa harganya itu adalah dolar dari transaksi barang yang isinya adalah harga. Nah, ini langsung aja seperti ini. Jadi tidak perlu lagi bentuknya seperti ini karena stringnya akan langsung ditampilin ke dalam layar ya. Nah, jangan lupa ini ditutup gitu ya, karena ini bagian dari variabel. Kemudian jumlah ya, jumlah juga kita bisa tambahin nih, teks tambahan ya. Jadi misalkan jumlahnya isinya berapa, kasih aja transaksi jumlah. Kemudian tanggal juga sama ya, teks tanggal, teks sama dengan di sini tanggalnya tanggal berapa. Isinya adalah transaksi tanggal. Oke. Nah, seperti ini. Ini untuk bindnya. Kita masih lanjut ya di area bind ini dengan cara kita bikin dulu formatting untuk total ya. Tadi kan total bayar udah. Nah, sekarang kita bikin untuk formatted total ya. Formatted total, dimana kita format total bayarnya kita konversi ke dalam rupiah ya, currency instance, kemudian currency instance, dan kita ganti nih si instance-nya ini ya ke dalam bentuk Indonesia ya gitu. Caranya adalah dengan nambahin Java util lokal, kasih parameter ID atau in gitu dengan bentuk ID, dan formatnya adalah si total bayar ya yang tadi udah dibikin di bagian atas ini. Nah, habis itu kita binding si value-nya ke dalam teks total bayar ya gitu. Teks total bayar isinya adalah nilai totalnya. Nah, ini adalah informasi ketika setiap adapternya udah kita punya, kemudian kita tampilin ke layar hasil kalkulasinya. Selesai. Habis itu image, kita pasang image ya. Jadi kita pakai glide ya teman-teman. Kita pakai glide, kemudian binding roots context gitu agar kita dapat dulu. Nah, di sini kita tinggal load nih. Load siapa? Value-nya. Transaksi dot barang image URL atau URI, kemudian into si binding image barang, binding image barang. Oke, nah bentuknya seperti ini. Glide-nya jangan lupa di import. Habis itu kita akan tentukan aksi saat dikliknya, dimana ada set on click listener. Ketika root-nya dipanggil, maka set on click listener-nya tinggal dipanggil aja on click dari si transaksinya. Transaksi. Oke.
selesai. Ini fungsi untuk bind-nya ya. Nah ini kan masih pada error nih karena kita belum overriding on create view holder, div callback gitu ya, dan on bind view holder ya. Ini akan sangat berpengaruh untuk area yang di atas karena belum kita coba lakukan implementasi ya. Kita baru beres bikin class holdernya dulu di sini gitu. Oke, setelah selesai nih kita bikin class holder gitu untuk di bagian ini, class view holder. Nah kita masih sangat bisa ya untuk mengikat data ke view holder pada posisi tertentu ya. Jadi kita bisa lakukan overriding on bind view holder, isinya holder dan view holder position integer. Nah di sini kita langsung implementasi si transaksinya ya, dimana kita panggil dulu get item position, yang nanti kalau diklik kita akan panggil si holder bind yang tadi udah kita coba buat yang cukup panjang pesan ya, dan diakhiri dengan on click. Nah artinya on click ini akan merujuk pada on click yang ada di sini, dan bind ini akan merujuk ke method bind yang udah kita buat gitu. Oke, ini untuk bind view holder. Selanjutnya adalah on create view holder. Ini kita udah coba. Oke, on create view holder belum ya. Oke, kita bikin dulu ya on create view holder. Oke, isinya apa? Ini isinya adalah hasil dari binding yang akan kita coba eksekusikan gitu kan, dan di inflate gitu. Ini mau untuk deklarasi awal ya, yang isinya adalah layout inflater gitu. Ada layout inflater from parent context, isinya parent dan false. Oke. Nah habis itu di return kan lah si view holdernya ke dalam bentuk binding. Selesai. On create view holder selesai. Selanjutnya adalah div util gitu ya, div callback gitu. Nah si div callback itu tadi digunakannya di atas ini ya, div callback ini gitu. Nah namun kita bisa coba buatkan juga di sini ya sebuah kelas baru gitu, namanya div callback. Ini digunakan untuk list adapter bisa ngedeteksi perubahan data secara efisien ya. Maka kita bisa panggil div util item callback ini dengan value dari transaksi barang gitu kan. Ini div util gitu. Nah habis itu kita panggil deh penentuan antara dua item adalah objek yang sama berdasarkan ID transaksi. Artinya kita bisa pakai are item the same gitu, seperti ini gitu. Old item transaksi barang, new item transaksi barang, boolean old item transaksi ID sama dengan new transaksi ID gitu ya. Nah namun kita juga bisa coba menambahkan lagi gitu sebuah overriding fun untuk content the same. Isinya adalah transaksi barang old item, transaksi barang ke new item, si boolean, kemudian old itemnya sama dengan dibikin new item. Jangan lupa ditutup gitu ya. Oke, nah ini untuk div callback gitu, div callbacks yang tentunya ini terpanggil di bagian atas ini ya gitu. Oke, div callback udah selesai. Ini namun belum terpanggil. Nanti kita akan coba tracing. Kita coba terakhir ya. Kita belum punya get total biaya nih tadi gitu. Jadi kita bisa tambahkan get total biaya. Misal di bagian ini kita tambahkan get total biaya ini untuk data yang ada di dalam listnya ya nanti gitu. Tapi kita coba tampung returnnya di sini dengan isinya adalah current list gitu, titik sum of dari IT transaksi dot jumlah dikali barang dot harga gitu. Ini udah langsung di return kan gitu ya. Oke. Nah ini get total biaya.
Oke, nah sekarang kita coba troubleshooting ya. Kita coba troubleshootingkan isu-isu yang ada gitu, bahwa ini ada div callback dan get total biaya yang belum execute gitu ya. Kalau get total biaya jelas nanti terexecute-nya di dalam barang fragment listnya ya gitu. Namun kita cek dulu gitu di bagian atas nih. Oke, kelasnya adalah transaksi adapter. Oke, kelas transaksi adapter private file on click, ini transaksi barang unit gitu. Isinya adalah list dari adapter, isinya adalah transaksi barang, transaksi adapter titik view holder. Oh oke, dimana di sini bukan barang adapter ya, tapi langsung nih si div callbacknya kita panggil gitu. Udah, karena dia otomatis akan manggil div callback yang di bawah. Nah, oke, selesai. Adapternya udah selesai kita buat. Cukup panjang memang adapternya. Tinggal ini ada beberapa metode yang bisa kita coba panggil ya gitu, yaitu terutama di get total biaya gitu, biar bisa langsung otomatis refresh. Oke, selesai di bagian adapter. Terakhir kita akan execute si adapternya di dalam transaksi fragment. Tentunya di sini view model dari transaksi get list gitu akan kita coba implementasikan. Oke, di bagian kelas transaksi fragment apa aja yang akan kita lakukan? Ini sekali lagi udah masuk ke dalam Android entry point, di mana fungsi health udah diexecute di dalam anotasi ini gitu, dan kita akan tinggal langsung implementasi saja gitu hal-hal yang akan bisa kita injek langsung gitu ya. Pertama kita panggil dulu beberapa variabel lokal ya, yang bisa kita pakai seperti view model, transaksi view model, by view models gitu. Nah ini udah kita coba deklarasikan view modelnya. Kemudian yang kedua adalah adapter untuk recycle view dari transaksinya. Caranya adalah deklarasikan adapter dari transaksi adapter. Selesai, on create view masih sama, binding root. Nah kita akan manipulasi di area on view created, dimana ini dipanggil setelah view-nya dibuat ya. Ya, pertama kita akan inisialisasi dulu view modelnya ya, di mana si view model ini adalah view model provider yang langsung ngambil dari transaksi class.java. Tapi kita bisa ganti juga nih menggunakan view model ya, atau pakai kurung siku, ini juga bisa gitu. Ini langsung masuk ke dalam transaksi view model .2.2 class.java gitu. Oke, ini untuk view model provider ya. Isinya adalah transaksi view model .class.java. Ini jangan lupa di import dulu. Oke. Nah, udah nih dapat si view modelnya, karena ini variabelnya dapat dari atas juga ya. Betul ya. Jadi kalau di atasnya view model, di bawahnya juga ini harusnya view model ya. Oke, nah sekarang kita coba execute nih. Yang pertama adalah inisialisasi adapter dulu ya, gitu. Kita inisialisasi adapter dulu. Caranya gimana? Ini variabel adapternya kita langsung kasih transaksi adapter. Jangan lupa kurung buka tutupnya kita implement dulu. Kemudian kita kasih lambda expression untuk transaksi. Kita konversikan ya transaksi barang ke transaksi display agar bisa dikirim langsung via bundle-nya. Maka caranya adalah teman-teman bikin variabel display gitu. Maka di sini yang digunakan adalah model transaksi display gitu. Dan isinya adalah ID
dari transaksinya gitu kan. ID sama dengan transaksi titik transaksi.id gitu, kasih koma, habis itu barang ID, jumlah transaksi jumlah, kemudian tanggal transaksi tanggal. Nah, habis itu kita bisa pasang deh file bundle apply put. Nah, inilah variabel yang nantinya akan kita lempar ke kelas edit yang ada di halaman transaksi from fragment yang tadi kita udah coba panggil duluan ya di bagian depan ini gitu ya. Nah, maka di bagian sininya cara ngelemparnya adalah menggunakan bundle apply put variable transaksi kemudian tutup gitu. Nah, habis ini udah deh kita bisa panggil si parent fragment manajernya agar bisa menavigasi langsung ke transaksi from fragment agar fungsi edit bisa berjalan ya dengan cara panggil replace dari fragment kontainernya, kemudian kita panggil si transaksi from fragment, isinya adalah kelas dan file Java dan value bundle yang akan kita lempar ke halaman selanjutnya. Jangan lupa dikasih add to backstack dan commit gitu ya. Oke, selesai. Ini untuk inisialisasi navigasi adapter ya gitu, adapter dan view modelnya. Nanti view modelnya kita akan lakukan problem solving juga gitu ya untuk view modelnya. Oke, ininya kurang ya, kurang pakai let init ya. Oke, private let init var untuk view model. Nah, ini isinya adalah si transaksi view model, tapi ini nggak usah pakai ini gitu ya gitu. Nah, sehingga kita bisa langsung fokus gitu. Private let init filenya bukan pakai file tapi pakai var ya untuk view model. Nah, otomatis bisa kepanggil gitu untuk transaksi view model dan adapter. Oke, udah selesai. Ya, kita lanjut ke bagian bawah gitu. Nah, kita akan konfigurasi dulu recycle view-nya ya di bagian ini gitu ya. Ini kita akan konfigurasi recycle view. Caranya gimana? Kita binding dulu si recycle view-nya dari transaksi dengan layout manager, yaitu linear layout nih dengan dapat konteksnya. Kemudian binding recycle view transaksi adapter, isinya adalah adapter gitu. Oke, udah. Habis ini kita tinggal implementasi si view modelnya nih yang isinya adalah si transaksi listnya ya gitu. Ini adalah view model list data transaksinya. Di sini view model transaksi list kita observekan view lifecycle ownernya, isinya adalah lambda dari list si transaksinya gitu. Kalau udah dibuka jangan lupa ditutup dulu biar gampang. Nah, kita adapter submit list ini kita kasih list to list gitu agar terrefresh data transaksinya ya. Oke, kita kasih validasi empty logic dulu nih, karena kan tadi kalau empty logic state-nya ada teks ya, maka kita kasih if aja gitu. Jika listnya itu kosong gitu, maka kita akan coba langsung tampilkan gitu. Binding txt empty, kalau di sini kita empty transaksi gitu ya, visibility-nya muncul gitu, tapi kalau ada isi dari listnya maka empty transaksinya gone. Pasangannya adalah recycle view-nya jelas gitu, recycle view-nya. Jadi binding recycle view transaksi, visibility-nya kalau di sini gone kan ya gitu, view gone gitu. Nah, berbeda dengan yang di bawah, teks empty transaksinya gone tapi recycle view-nya visible. Selesai. Nah, habis itu kita lakukan perhitungan ya
untuk tampilkan total biaya gitu. Nah, di sini kita punya total biaya yang dapatnya dari adapter get total biaya nih gitu. Kemudian kita formatkan gitu si number formatnya gitu ke dalam get currency instance. Isinya adalah lokal untuk Indonesia ID gitu ya, di mana ini adalah formatnya kita kasih si total biaya gitu. Habis itu udah deh binding teks total biaya, isinya hasil dari formatted yang udah kita coba buat gitu ya. Udah di bagian bawahnya ini perpindahan halaman untuk button tambah ini masih normal sama seperti sebelumnya. Nah, bedanya adalah ada proses muat ulang nih data transaksi dari database dengan cara memanggil view model load transaksi gitu. Industry view-nya juga masih sama gitu ya, normal gitu. Oke, kurang lebih untuk bagian transaksi fragment implementasi view modelnya seperti itu. Dan di bagian dari adapternya pun seperti ini ya gitu. Ini sudah semua ya eksekusi seperti itu gitu. Oke, karena sudah, kita akan coba running ya ke device untuk fungsi yang ada di sini, apakah jalan atau tidak gitu. Kita refresh dulu di bagian UI-nya. Oke, ini dari handphonenya. Oke, kita coba running langsung ya. Oke. Oke, ini ada isu gitu ya. Dia langsung crash sistemnya. Ada satu hal yang lupa ya, yang belum kita coba implementasikan gitu. Oke. Di sini ada you can simply fix this by increasing the version number expected identity hash. Oke, jadi kita bisa menambah version number dari database kita ya gitu. Ini cara menambahkannya adalah di dalam sini ya, app module. Bukan, ini di dalam DAO-nya, di dalam DB. Nah, ini jadi kita naikin versi database-nya kedua karena kita cukup banyak merubah transaksi database, dimana awalnya kan hanya barang gitu kan ya, tapi sekarang kita udah menambah transaksi juga. Jadi versionnya kita coba naikin dulu gitu agar masuk. Kemudian di manifest juga ya, kita akan coba menambahkan beberapa uses permission di sini gitu. Oke, sambil menunggu ini ya loading handphone ya ke dalam mobile. Oke, sebentar. Di dalam sini pun kita akan nambahkan uses permission ya untuk bisa membaca media gitu. Dan barangkali ini membutuhkan koneksi internet, kita coba
tambahkan juga gitu di dalam manifest untuk implementasi read media ini. Kemudian kita juga bisa menambahkan request legacy external storage nih, barangkali ada kebutuhan ya dari pengambilan data di dalam galeri gitu yang udah kita coba ambil itu di dalam manifest. Dalam manifest yang lainnya cukup, tidak ada penyesuaian atau perubahan sama sekali. Oke. Sepertinya kabel saya cukup bermasalah ya, tapi saya coba dulu deh. Ini running device-nya udah jalan ya. Sebetulnya tinggal kita aktifkan aja lagi. Gitu, wifi-nya juga. Ini harusnya sudah connecting to the device. Oke. Sekarang kita akan coba running ya. Kita akan coba running karena handphonenya udah kembali nih, bisa muncul. Oke, kita sedang launching on the device. Oke, sudah muncul ke layar. Oh, ternyata force close gitu. Kita lihat dulu force close-nya dari sisi apa gitu. Teman-teman bisa buka di dalam loketnya ya. Nah, di sini version number. Jadi bukan hanya version database tapi version number juga. Version number itu ngubahnya di Gradle gitu. Tadi kan udah version database udah dinaikin, di Gradle pun ini version numbernya nih. Nah, ini dia. Jadi pertama version code-nya diganti gitu, jadi 2. Nah, misalkan ini diganti jadi 2.0 misalkan seperti itu. Nah, ini adalah version code ya, karena database diganti, Gradle version code dan name juga bisa kita naikkan gitu. Ya, kita coba dulu deh ya. Kita sync dulu. Habis itu kita coba running lagi. Oke, masih keep stopping, masih ada isu di dalam Gradle-nya. Kita coba lihat lagi isunya di mana. Getting package info, ROM cannot you look like increasing. Oke. Kita coba problem solving ya, as Gemini ini. Kita tadi udah ngerubah version code sama version name. Oh, export skemanya diganti jadi true. Oke, wait. Kita baca dulu dari atas. Oke. Pertama adalah database entity ya. Database entity gitu. Your entity class, another entity class, versionnya 1. Ini masih 2 juga nggak masalah berarti ternyata ya. Kita pasang ininya jadi true gitu. Kemudian abstract class-nya ini ROMDAO udah. Kemudian change into version 2. Oke. Iya bener berarti kayak yang awal, cuman bedanya export scheme-nya
diganti jadi sama dengan true, artinya terjadi increment the version. Kalau tadi saya masih false nih, bagian bawahnya ininya udah 2 tapi export skemanya masih false gitu. Kemudian abstract class ini sama gitu ya. Terus bagian ini kayaknya bagian ini juga perlu sih, tapi kita coba running dulu deh ya dengan mengimplementasikan ini. Terus tadi Gradle-nya juga berarti mungkin gak begitu berpengaruh ya. Jadi Gradle apps kita masih ganti dulu lah, masih sama ya. Jadi lebih pada upgrade version dari database-nya. Karena kita ngerubah database yang awalnya tabelnya 1 sekarang langsung jadi 2 gitu ya. Versionnya kita langsung ganti. Oh, aplikasinya harus di-uninstall dulu. Oke deh, kita coba install dulu aplikasinya gitu, sehingga nah udah hilang, udah bersih. Jadi kita akan launching lagi si aplikasinya nih. Karena database-nya dinaikkan ya, jadi nggak bisa ngegabung nih dengan versi database sebelumnya. Oke, sekarang kita coba running. Oke, ini posisi barang. Oke, jadinya kosong ya. Jadi karena ini database-nya baru gitu, dinaikin versi, artinya versinya berubah jadi 2 karena kita punya tabel baru, transaksi export skemanya sama dengan true. Oke, sekarang kita tambah data barang dulu ya. Pertama adalah kunyit asam. Harga barang 50.000 misal, simpan, muncul. Ini untuk fungsi di dalam barang tidak kita ubah sama sekali ya di fase kedua ini gitu ya. Jadi kita langsung aja ke fungsi intinya gitu. Tambah setiap data produknya ya. Seleh telang. Misal harganya 48.000. Oke, kita edit nih karena salah ketik ya. Gitu. Maka kita simpan. Oke, editnya juga jalan. Kemudian kita pilih juga Rosella. Harga barangnya 32.000 misal. Terus terakhir kita ambil kayu manis citrus. Harganya misal 28.000. Simpan. Oke, kita misalkan ambil image dummy gitu ya. Kita coba lihat ke bawahnya ada dummy gitu. Habis itu kita klik, kita hapus. Oke, produk udah selesai ya. Data barang udah selesai 1 2 3 4 5. Nah, sekarang kita coba transaksinya nih gitu ya. Kita klik tambah transaksi. Nah, di sini produknya udah ada 5 langsung. Kayu manis, Rosella, sereh teleng, temulawak rempah dan kunyit asam gitu ya. Nah, udah di sini kita coba pilih salah satu. Misal ada transaksi kunyit asam gitu, jumlahnya ada 2. Kapan nih belinya? Nah, misalkan belinya adalah tanggal 26 kemarin gitu ya. Jam berapa? Misalkan malam-malam gitu. Simpan. Nah, hasilnya udah langsung muncul. Kunyit asam dengan harga 50.000 beli 2, total harganya jadi 100.000 gitu kan. Belinya tanggal 5. Kita tambahkan lagi, misalkan belinya ada Rosella, jumlahnya 6 gitu. Kapan belinya? Belinya tanggal 27-nya gitu ya. Kita lihat, nah itu Rosella. Jadi langsung tanggal yang paling update
atau terkini dari saat ini itu kita simpan dia paling atas gitu ya. Nah ini udah ada 100 dan 192.000 gitu ya. Jadi kalau kita refresh gitu ini menjadi 292.000 total biayanya, atau total bayar lah ya, atau bukan total biaya gitu ya. Oke, kita tambahin lagi nih, misalkan ada sereh telang belinya 60 gitu ya. Terus belinya adalah di tanggal 20. Nah, maka ini akan muncul paling bawah nih. Nah, karena dia terjadi di tanggal 20 bulan 5 gitu ya. Jadi cukup lama gitu ya. Nah, maka ini kok 60 ya? Kita bisa ubah. Klik aja langsung, bukan 60 tapi 6 misalkan. Simpan saja. Langsung berubah ya si nominalnya menjadi 288.000 dan totalnya menjadi 580.000. Kayak gitu kan. Oke. Nah, selanjutnya untuk produk-produk yang lain juga, misalkan kita akan beli lagi kayu manis citrus gitu. Belinya satu aja. Kapan belinya? Kapan belinya adalah di weekend kemarin misalkan. Kita simpan ini sama ya, harganya 28.000, jumlahnya satu, jadi totalnya 28.000. Kemudian kita beli yang sama, misalkan sama-sama beli kunyit asam lagi gitu ya. Nah ini, dan belinya adalah 3 kapan, hari ini gitu, di malam hari gitu. Simpan dan otomatis dia akan muncul ke paling atas. Kunyit asam yang belinya hari ini itu jumlahnya 3 gitu, sehingga kalau di refresh total biayanya menjadi 758.000 gitu ya. Oke. Nah, kurang lebih seperti ini. Atau kita tambahin ya satu kali lagi. Ini transaksi untuk barang yang dummy misalkan seperti ini gitu. Kita simpan. Nah, ini langsung muncul ya 11 juta gitu ya, dan di refresh total biayanya nyampe 12 juta. Wah, ini mah anomali karena jumlahnya misalkan salah ngetik gitu ya. Nah, ini si Rosella-nya bisa kita klik dan kita edit ya. Tadi udah edit, udah dicobain, sekarang kita hapus gitu. Batalnya juga jalan, kita hapus, klik hapus, dia langsung hilang. Transaksi berhasil dan yang 12 juta jadi 758.000 gitu. Oke. Sudah selesai ya rekan-rekan. Jadi implementasi dari seluruh video yang sudah kita coba implementasikan mengenai studi kasus ini ya, Sue Ora Jamu Apps gitu, dimana tadi ada fungsi manajemen barang dan manajemen data transaksi sudah selesai. Kita coba praktekkan seluruhnya. Fungsi CRUD menggunakan database ROM itu sudah berjalan semuanya. Artinya teman-teman bisa close gitu, teman-teman bisa tutup aplikasinya gitu ya di belakang layar gitu. Habis itu dibuka lagi aplikasinya dan datanya masih tersimpan. Mau itu data transaksi ataupun data barangnya gitu. Nah, secara database pun teman-teman bisa buka gitu ya di dalam tools ya gitu. Di dalam tools namanya, sebentar saya coba cari dulu. Layout inspector ini muncul ya harusnya. Oke, ini saya coba implement dulu. Saya coba lihat apakah database-nya ada atau enggak gitu ya. Tapi ini memang harus terkoneksi gitu kan. Harus terkoneksi nih antara file database-nya dengan emulator atau handphone yang kita gunakan. Apps inspection ya kalau nggak salah. Oh iya betul. App inspection debug Oppo. Aduh. Oke, nah di sini udah kelihatan nih teman-teman. Di apps inspection, kemudian kita pilih emulator handphone saya,
kemudian kita pilih package-nya, dan di database inspektornya kita udah kelihatan nih Sue Orajamu DB gitu kan. Isinya ada tabel barang, ada ROM master tabel, ada transaksi. Di data barang ini ada ID seperti ini ya. Ada variabel ID, nama, harga, dan imagery gitu. Nah, bentuknya seperti ini gitu. Jadi yang tadi udah ada di dalam database yang muncul ke layar, data barangnya persis seperti ini, dan ini image dari Yuri-nya ya, udah kelihatan gitu. Nah, seperti ini. Nah, ini isi dari database lokalnya ya. Kalau teman-teman mau melihat secara visual gitu database lokalnya di mana, ya bisa lihat di sini. Di sini pun kalau kita mau melakukan live update ya ini tinggal di-update aja di sininya gitu ya. Namun tidak disarankan ya, karena ini kan hanya untuk view saja. Gitu. Kemudian kita punya ROM master table gitu. Ini adalah fungsi hashingnya, dan kita punya transaksi gitu ya. Nah, ini yang tadi udah dilakukan. Isinya kode-kode seperti ini. Ada barang ID, ada jumlah, ada tanggal. Ya kalau dilihat dalam database ya isinya seperti ini saja gitu ya. Tapi kan kalau dilihat dari UI halaman transaksi itu isinya adalah nama produknya, karena udah kita lakukan join ya gitu. Oke, kurang lebih seperti ini ya gitu untuk inspektor di dalam database-nya, sehingga dari apa yang kita lihat di dalam database ini implementasi di dalam aplikasinya itu kurang lebih seperti ini gitu. Oke, mungkin itu saja yang saya bisa share ya di project kali ini. Cukup banyak teknologi yang kita gunakan di sini, cukup banyak problem solving juga yang kita lakukan di sini. Semoga ini bisa menjadi pembelajaran agar implementasi coding dari rekan-rekan terus bertumbuh gitu ya. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya cukupkan untuk rangkaian pembuatan video tutorial untuk fungsi CRUD database ROM menggunakan teknologi MVVM, coroutine, dan HILP gitu di dalamnya. Setelah video ini nanti akan ada lagi video-video tutorial selanjutnya, terutama kalau di video kali ini kita sudah membuat implementasi menggunakan database lokal. Nah, di video selanjutnya nanti akan ada implementasi menggunakan database yang sifatnya online gitu ya. Itu saja yang bisa saya share di video kali ini. Saya izin tutup dengan alhamdulillahirabbil alamin. Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun.